Pemirsa, Joko Chandra telah membuat geger negeri ini. Buron selama 11 tahun tersebut bisa melenggang bebas di tanah air. Banyak tudingan ada kekuatan membacking buronan kasus Bank Bali tersebut. Joko Chandra, buron kelas kakap di kasus pengalihan hutang Bank Bali yang rugikan negara nyaris 1 triliun rupiah membuat kabar tak sedap berhembus ke kementerian yang dipimpin Yasona Lauli. Pasalnya Joko Chandra yang buron 11 tahun bebas melenggang keluar masuk Indonesia. Siapa punya Joko Chandra, saya nggak ada urusan dengan surat jalan itu kok. Dari siapa? Saya nggak punya. Saya kan urusan imigrasi, bukan urusan surat jalan. Kalau lewat perbatasan, ada yang tidak lewat imigrasi. Banyak TKI kita yang lewat jalan tikus. Tolong dia kalau masuk jalur imigrasi. Wajar saja Menteri Yasona tak mau dikaitkan dengan surat jalan. Di hari yang sama, masyarakat anti korupsi Indonesia ke Komisi 3 membawa surat jalan untuk Joker alias Joko Chandra dari salah satu institusi supaya ia bebas hilir mudik di tanah air. Ini kan suratnya kan, tapi ini tetap saya potong. Nah, gitu loh. Kopnya saya potong. Boleh diangkat lagi? Ya, ada surat jalan, nomor gitu kan. Terus yang tanda tangan ada, ini rek-rek ini, tapi jabatannya apa, stempelnya ada gitu kan. Tapi ini isinya. Komisi 3 DPR pun terpaksa rapat dengan imigrasi karena menganggap aneh buronan Joko Chandra lolos masuk Indonesia dan sempat-sempatnya membuat KTP dan paspor baru Indonesia. Dirjen Imigrasi tak mau tersudut. Ia menyebut paspor baru sudah mereka tahan lagi lewat kuasa hukum Joko Chandra. Namun kuasa hukum Joko Chandra menepis tuduhan ada skenario yang bikin kliennya tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia. Itu tadi dugaan-dugaan saja kan. Pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh kementerian dengan sesuai dengan aturan. Ya jadi kementerian punya kewenangan menyampaikan apa aturan. Aturan kementerian dari Kementerian Dalam Negeri aturannya demikian. Aturan dari keimigrasian punya aturan. Jadi kita lihat kepada kementerian itu sendiri mempunyai aturan yang masing-masing mempunyai gitu loh. Jadi janganlah kita menyalahkan satu sama lain bahwa kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Memang aturannya begitu. Jadi tolong ya, tidak ada yang kecolongan, tapi aturannya memang begitu. Joko Chandra masuk ke Indonesia sekitar Mei hingga akhir Juni lalu. Ia mencoba peruntungan baru mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. 11 tahun silam saat baru buron ia pernah mengajukan PK, tapi gagal. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat permainan kotor mencairkan dana Bank Bali yang baru dapat suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, ia bebas karena pengadilan hanya anggap kasusnya perdata. 8 tahun berselang, Kejagung naik banding. Hasilnya Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah dan harus dihukum 2 tahun penjara plus mengembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Namun sehari jelang putusan MA di tahun 2009, pengusaha properti ini sudah meninggalkan Indonesia. Sidang PK Joko Chandra di akhir Juni dan awal Juli 2020 pun batal digelar karena Joko sakit. Kuasa hukum menyatakan kliennya sakit setelah kedatangannya ke Indonesia gaduh. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD sudah mengumpulkan Kabareskrim Mabes Polri, Wakil Jaksa Agung, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, serta Dirjen Dukcapil Kemendagri dan meminta segera menangkap Joko Chandra. Saat ini kuasa hukum mengaku sedang membujuk Joko Chandra hadir di sidang PK selanjutnya Senin pekan depan 20 Juli. Tim Liputan iNews melaporkan.